Hei, pernah nggak kamu bilang iya, padahal hatimu teriak ingin bilang tidak? Kamu mengangguk tersenyum menerima, meski di dalam hatimu terasa berat. Kamu nggak sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menolak itu kasar, bahwa bilang nggak bisa akan membuat kita egois, menyakitkan, bahkan ditinggalkan. Jadi kita belajar menyenangkan orang lain. Kita menjadi si baik hati yang selalu ada, selalu mengiyakan, selalu berkata, nggak apa-apa. Tapi sampai kapan? Kapan terakhir kali kamu jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu rasa sanggup dan mana batas yang ingin kamu jaga? Menolak bukan berarti kamu jahat. Menolak bukan berarti kamu tidak peduli. Menolak berarti kamu tahu mana yang bisa kamu berikan dan mana yang harus kamu simpan untuk dirimu sendiri. Seringkali kita takut orang lain kecewa. Kita takut mereka marah, takut dianggap berubah, takut kehilangan koneksi. Tapi jarang kita bertanya, apa yang terjadi jika aku terus mengorbankan diriku sendiri? Karena semakin sering kamu mengabaikan perasaanmu sendiri, semakin kamu menjauh dari siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan di sanalah perlahan kamu mulai merasa lelah tersesat dan hampa karena kamu tidak lagi hidup sesuai apa yang kamu butuhkan. Belajar berkata tidak bukan berarti menutup hati. Justru sebaliknya, itu bentuk cinta pada dirimu sendiri. Cinta yang tahu batas yang tahu bahwa kamu layak diprioritaskan juga. Mungkin kamu terbiasa jadi orang yang bisa diandalkan, yang selalu bilang iya, yang jarang menolak, yang siap hadir, bahkan saat kamu sedang lelah. Kamu bangga bisa menjadi tempat bergantung. Dan tidak salah menjadi orang baik memang bernilai. Tapi bagaimana jika di balik semua kebaikan itu kamu perlahan kehabisan tenaga untuk dirimu sendiri? Karena memberi tanpa batas bukanlah kasih sayang, itu pengorbanan yang diam-diam melukai. Kamu mulai merasa tidak dihargai, tidak dilihat, tidak dianggap. Tapi tetap saja kamu bilang iya lagi dan lagi. Bukan karena kamu tidak tahu rasanya lelah, tapi karena kamu takut dianggap berubah. Takut hubungan retak. Takut dikira egois. Dan tanpa sadar kamu mengizinkan orang lain masuk ke ruang yang bahkan belum tentu kamu izinkan untuk dirimu sendiri. Kamu membatalkan rencana pentingmu, menunda istirahatmu, mengorbankan waktumu hanya demi menjaga wajah orang lain tetap senang. Tapi bagaimana dengan wajahmu sendiri? Apakah kamu tersenyum karena tulus? Atau karena takut saat kamu terlalu sering menyesuaikan diri? Lama-lama kamu kehilangan siapa dirimu. Dan ketika kamu tidak lagi tahu, batasmu, kamu mulai merasa semua orang melangkahi garis. Bukan salah mereka sepenuhnya, karena kamu tidak pernah benar-benar menunjukkan mana yang boleh dan mana yang tidak. Menetapkan batas bukan berarti kamu menjauh. Justru itu membuat hubungan menjadi lebih sehat, karena mereka tahu di mana berdiri. Karena kamu tidak lagi memberi dari kekosongan. Dan dari batas itu, perlahan kamu mulai menemukan kembali ruang untuk bernapas. Ruang di mana kamu tidak harus selalu setuju. Ruang di mana kamu bisa berkata, aku peduli padamu, tapi aku juga peduli pada diriku sendiri. Menolak tidak harus keras, tidak perlu dengan marah, tidak harus dengan drama. Menolak bisa lembut, bisa tenang, bisa datang dari hati yang penuh kasih. Banyak orang mengira kalau kita berkata tidak, itu berarti kita memutuskan hubungan. Padahal seringkali justru karena kita peduli, kita memilih untuk jujur. Kejujuran adalah bentuk penghormatan. Dan menolak dengan jujur adalah cara menghargai dirimu dan orang lain tanpa perlu menyakiti siapapun. Kamu bisa berkata, aku ingin membantu, tapi saat ini aku belum sanggup. Atas undanganmu, aku berterima kasih, tapi aku butuh waktu untuk diriku sendiri.
Ini penting untukmu dan aku menghargainya, tapi aku nggak bisa berkata iya sekarang. Kata-kata yang sederhana tapi penuh kejujuran dan kehangatan. Tentu tidak semua orang akan langsung menerima. Akan ada yang kecewa. Akan ada yang bertanya-tanya. Akan ada yang merasa kamu berubah. Dan itu bukan salahmu. Reaksi orang lain bukan tanggung jawabmu. Yang bisa kamu jaga hanyalah niat kejujuran dan ketenanganmu saat menyampaikannya. Setiap kali kamu berkata, tidak dengan tenang, kamu sedang melatih keberanian untuk memilih hidup yang sesuai dengan nilai-nilaimu. Kamu sedang menciptakan ruang agar dirimu tidak tenggelam dalam ekspektasi orang lain. Dan pelan-pelan kamu akan merasa lebih utuh. Bukan karena semua orang senang padamu, tapi karena kamu mulai hidup dengan cara yang jujur terhadap dirimu sendiri. Itu adalah bentuk cinta yang paling nyata ketika kamu bisa menjaga hatimu sambil tetap menghormati orang lain. Kita hidup di dunia yang sering memuji mereka yang selalu tersedia, yang bisa dihubungi kapan saja, yang tidak pernah bilang tidak. Dan karena itu kamu pun belajar menjadi orang seperti itu, orang yang mudah dimintai tolong, yang selalu ada yang cepat berkata iya, meskipun batinmu berkata sebaliknya. Tapi sekarang, saat kamu mulai menyadari betapa melelahkannya menjadi selalu ada, kamu mulai bertanya dalam hati, kalau aku terus begini, kapan aku benar-benar hidup untuk diriku sendiri? Kamu tidak egois karena menjaga waktu dan energimu. Kamu tidak jahat karena memilih diam saat kamu sedang tidak sanggup. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah hanya karena kamu memilih dirimu lebih dulu. Menolak dengan tenang itu bukan pertanda menjauh, tapi pertanda bahwa kamu mulai sadar ada batas yang harus dijaga agar hatimu tetap sehat, jiwamu tetap utuh, dan relasimu tetap jujur. Kadang kamu akan merasa bersalah, merasa tidak enak, merasa seperti telah mengecewakan orang lain. Dan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa itu membuatmu kembali melupakan diri sendiri. Biarkan rasa bersalah lewat, tapi jangan biarkan ia memutus keyakinanmu bahwa kamu juga pantas diprioritaskan. Saat kamu mulai berani berkata tidak, kamu sedang memberi contoh bahwa mencintai diri sendiri itu tidak egois, bahwa batas bukan dinding pemisah, melainkan jembatan untuk hubungan yang lebih sehat. Dan semakin sering kamu jujur pada kebutuhanmu, semakin mudah kamu bernapas. Semakin jernih kamu merasakan mana yang benar-benar iya dari hati dan mana yang selama ini terpaksa. Jadi mulai hari ini, berilah ruang untuk dirimu sendiri. Belajarlah berkata tidak saat memang perlu. Dan percaya bahwa dengan menjaga dirimu, kamu juga sedang belajar mencintai orang lain dengan lebih jujur dan tulus.